saya Kalesa Salwa Rafifa dengan ujung NIM 161 dari kelas 4D jurusan Ilmu Perikanan Universitas Agama Kertajasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Project Based Learning Kewirausahaan dan Bisnis Perikanan. Baik, di depan saya sini sudah ada bisnis yang sudah saya jalankan, yaitu cheese shrimp atau udang keju. Di sini juga sudah ada foto pada jualan saya, yaitu udang keju. Baik, di sini kita akan masuk ke latar belakang dari udang keju. Udang keju adalah hidangan fashion populer yang memadukan kelezatan udang segar dengan gurihnya keju. Ia berkembang dari perpaduan kuliner barat sampai Asia sejak 1990-an. Hidangan ini hadir dalam beragam variasi dan tersedia luas di berbagai restoran dan acara. Ia menyajikannya favorit banyak kalangan karena kombinasi rasa yang manis dari udang tersebut dan gurihnya keju yang menggugah selera. Baik, di sini kita akan masuk ke analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu kita akan kombinasi rasa yang unik, bahan berkualitas, popularitas di berbagai kalangan. Yang kedua ada weakness, yaitu harga bahan baku, ketahanan penyimpanan, dan kandungan kalori. Yang ketiga ada opportunities, yaitu inovasi produk pasar yang luas, tren makanan fashion. Yang keempat ada kompetisi pasar, perubahan selera konsumen, dan isu kesehatan. Baik, di sini kita akan menjelaskan gabungan dari SO, yaitu strength, opportunity. Di sini kita akan kembangkan produk premium udang keju dengan tambahan rempah untuk pemanfaatan tren fashion food. Kita akan pasarkan ke restoran mewah dan supermarket premium, dan kita akan tunjukkan bahan berkualitas dan pengalaman gastronomi unik. Dan yang kedua, kita akan jelaskan gabungan dari ST, yaitu Strengths dan Traits, yaitu kita akan memanfaatkan keunikan rasa sebagai pembeda dari kompetitor, dan kita akan komunikasikan nilai nutrisi untuk mengatasi kekhawatiran kesehatan terhadap konsumen, dan kita akan tawarkan variasi porsi untuk konsumen yang sadar akan kalori, dan kita akan menjelaskan tentang gabungan dari WO atau weakness dan opportunity. Kita akan kembangkan metode penyimpanan lebih efisien untuk memperluas pasar, dan kita akan ciptakan varian terjangkau untuk segmen sensitif harga, dan kita akan formulasikan produk rendah lemak untuk menjawab tren kesehatan. Baik, di sini yang terakhir ada WT, yaitu gabungan dari weakness dan traits. Kita akan optimalkan rantai pasokan untuk menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas, dan kita akan buat program loyalitas untuk mempertahankan pelanggan, dan kita akan inovasikan kemasan ramah lingkungan untuk mengatasi masalah penyimpanan dan memenuhi tuntutan berkelanjutan. Baik, di sini kita akan masuk ke strategi. Yang pertama ada strategi pemasaran, yaitu kita akan memaksimalkan media sosial untuk mempromosi produk, dan kita akan mencoba berkolaborasi dengan influencer kuliner dan pakar gastronomi terpilih untuk ulasan otentik. Yang kedua ada penjualan dan distribusi. Kita akan menjalani kerjasama dengan orang atau membuka usaha produk kuliner dan membuka stand dalam pameran atau festival. Yang ketiga ada diversifikasi produk. Kita akan membuat cita rasa yang khas yang sangat nendang plus varian unik lainnya untuk menarik hati konsumen, dan kita akan memakai kemasan eye catching dan praktis
agar orang makin betah nikmatin produk udang keju kita. Dan yang terakhir ada manajemen keuangan. Kita akan meningkatkan margin keuntungan serta meningkatkan efisiensi pada proses produksi. Baik, di sini kita akan masuk ke topik utamanya, yaitu Business Model Canvas atau BMC. Yang pertama ada key partner. Kita akan pemasukan udang segar secara lokal, distributor keju berkualitas, produsen kemasan ramah lingkungan, dan marketplace online. Dan kita akan mencoba berkolaborasi dengan influencer kuliner dan jasa pengiriman cepat yang menjaga kesegaran produk. Yang kedua ada key activities. Produksi olahan udang keju kita dengan menggunakan resep rahasia, dan kita akan mengembangkan variasi rasa baru. Dan kita akan quality control ketat dalam pemasaran digital kekinian. Dan ada distribusi tepat waktu, dan kita akan meriset konsumen untuk inovasi produk. Yang ketiga ada key resource, yaitu dapur produksi berstandar food safety. Tim chef berpengalaman, resep rahasia turun-temurun, dan kita akan menggunakan bahan baku premium dan peralatan pengolahan modern dan platform digital untuk pemasaran. Dan platform digital untuk pemasaran yang kita gunakan yaitu bisa menggunakan Instagram dan WhatsApp. Yang keempat ada cost structure, yaitu pembelian bahan baku premium udang keju, ongkos promosi dan pemasaran digital atau iklan online, dan konten-konten terhadap di media sosial, dan biaya distribusi atau pengiriman ke pelanggan atau titik temu terhadap konsumen. Dan yang terakhir biaya operasional lainnya, yaitu seperti listrik, gas, alat masak, dan lainnya. Dan di sini kita masuk yang poin kelima, yaitu ada value proposition, yaitu sensasi kriuk gurih udang keju yang bikin nagih. Dibuat dari udang segar pilihan dan keju premium, tersedia dalam berbagai variasi rasa unik, dan ada kemasan praktis yang mempertahankan kerenyahan dan bebas pengawet berbahaya. Jadi kita akan menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Yang keenam ada customer relationship. Di sini kita akan merespon cepat dan ramah melalui WhatsApp, interaksi aktif di media sosial dengan cara balas komentar atau respon testimoni terhadap konsumen yang sudah membeli produk kita. Dan kita akan mengumpulkan feedback pelanggan untuk perbaiki produk dan layanan yang masih kurang terhadap produk jualan udang keju kita. Di sini ada channels. Kita akan menggunakan produk yang akan dipasarkan terutama melalui media sosial dan WhatsApp untuk pemesanan langsung, serta dititipkan di beberapa toko oleh-oleh lokal yang ada di sekitar Serang terutamanya, atau usaha teman yang mendukung produk UMKM. Jika memungkinkan, kita juga akan ikut serta dalam event kuliner skala kecil untuk mengenalkan produk ke konsumen lebih banyak lagi. Yang ke-8 ada revenue stream, yaitu penjualan langsung produk udang keju secara eceran atau per pieces gitu, dalam ukuran yang praktis
dan sesuai kebutuhan pelanggan. Penjualan dilakukan melalui pemesanan via WhatsApp dan media sosial. Untuk menambahkan daya tarik terhadap konsumen, kita akan menyediakan juga paket sederhana yang bisa dijadikan bingkisan pada momen tertentu. Dan kedepannya kita akan membuat peluang kerjasama dengan teman atau kenalan sebagai reseller kecil-kecilan juga terbuka sambil terus melihat minat pasar yang ada di luaran sana. Dan yang terakhir ada customer segment. Kita akan menarik atau menarikkan customer untuk mencintakan cemilan gurih premium ini terhadap udang keju kita. Dan kita akan menarik kaum muda Gen Z yang suka nyemil nih, kayak mereka lagi iseng kerja atau lagi iseng ngumpul. Terus kita akan menawarkan juga terhadap keluarga untuk quality time dia kayak di rumah, terus atau lagi sama teman kantornya tuh pembisnis yang butuh cemilan untuk meeting atau acara kantoran, kita akan menawarkan terhadap mereka. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.